Lalu di bab 10 ada wawasan Nusantara. Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Maka, membicarakan pengertian geopolitik tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. Geo artinya bumi atau planet bumi. Menurut Preston E. James, geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem dalam hal menapati suatu ruang di permukaan bumi. Friedrich Ratzel mengatakan bahwa geopolitik merupakan ilmu bumi politik, yaitu mempelajari geografi dari aspek politik. Sedangkan Rudolf Verkehlen memandang geopolitik dalam hal ilmu mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik pertama kali diperkenalkan oleh Friedrich Ratzel sebagai ilmu bumi politik. Geopolitik diartikan ilmu bumi politik mempelajari fenomena politik dari segi geografi. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dari aspek geografi dalam menentukan kebijakan nasional, sehingga prinsip geopolitik menjadi dasar perkembangan wawasan nasional. Lalu ada kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenaran oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari spesifiknya sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai falsafah. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional. Dan keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional. Yang kelima, GBHN sebagai politik dan strategi nasional. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, serta perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tujuan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat. Lalu, Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Lalu antara lainnya menunjukkan letak antara dua unsur, yaitu benua Asia dan Australia, dan samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Selanjutnya latar belakang konsepsi wawasan Nusantara. Latar belakang yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek historis. Yang kedua, kondisi nyata Indonesia. Sekian presentasi bab 10. Terima kasih.